Selamat pagi Bapak Ibu. Puji syukur pada Tuhan kita bisa bertemu dan bisa mengadakan renungan di pagi hari ini karena limpahan rahmat dan karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini akan mengadakan renungan dan akan terambil bacaannya dari Wahyu 57 ayat 1 sampai 11 yang nanti akan dibacakan oleh Oma Endang. Dan karena Mbak Senja belum hadir, nanti SK akan digantikan oleh Cik Leni, yang nanti juga Cik Leni akan pujian setelah baca. Saya akan bacakan untuk yang bertugas. Untuk SK nanti Cik Leni, dan pujian pembuka nanti Bu Risma. Pujian pembuka dan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kohlendra atau Kohlim, dan nanti akan disambut pujian oleh Pak Radmen yang akan menyanyikan pujian setelah doa pembukaan. Dan sebelum baca, nanti yang akan membacakan dari Wahyu 57 ayat 1 sampai 11 Oma Endang, dan akan disambut pujian oleh Cik Leni. Ini akan disambung pujian sebelum renungan nanti Bu Mei, dan nanti renungan akan disampaikan oleh Pak Sony. Beliaunya saat ini belum hadir, barangkali nanti bisa hadir di sini. Renungan, Pak Pur akan menanggapi renungan dengan pujian, dan setelah pujiannya Pak Pur nanti ada waktu jeda sebelum kita masuk di bagian kedua di sesi pertama ini, di doa syafaat yang nanti akan dipimpin oleh Mbah Harjo. Panggil di masa jeda, barangkali nanti ada Bapak Ibu yang rindu bergabung. Begitu Bapak Ibu yang sudah bertugas, monggo dari Cik Leni, Bu Risma, dan selanjutnya selamat bertugas. Gusti berkahi. Mars Suara Kebenaran. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat aku. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi, memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat aku. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu,
sakti memuji melayani sesama damai bagi semua, damai bagi semua. Lanjut. Dan untuk mengawali renungan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Bab Engkau yang kudus, domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Bab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Bab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah tercurah di atas Kalvari. Bab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Bab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Bab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Lanjut. Haleluya, haleluya. Inilah kerinduan hati kami, Bapa, yang kami gerak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami ucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, yang saat ini kami ada sebagai kami mana ada rekan-rekan kami yang bertugas pada pagi hari ini untuk renungan kebenaran. Ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu tidak dapat menyebutkan satu persatu yang bertugas pada pagi hari ini, tapi Engkau lebih mengetahui. Kuduskan, sucikan Tuhan hamba-Mu yang melayani renungan suara kebenaran pada pagi hari ini. Kami yakin, kami percaya Tuhan, urapan-Mu nyata Tuhan. Kau berkati semuanya ini Bapa, baik untuk frekuensi, baik untuk onta Tuhan atau Raja Wali. Tuhan, Kau tolong semuanya ini Bapa, sehingga acara giat pada renungan pada pagi hari ini dapat mendatangkan berkat bagi orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kita Yesus Kristus kami menyerahkan acara renungan pada pagi hari ini.
dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama, Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup kekal selama-lamanya. Yang percaya, katakan sama-sama, amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 57 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. 1. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. 2. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. 4. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. 5. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. 6. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. 7. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. 8. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. 9. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. 10. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu
di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. 12. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 57 ayat 1 sampai dengan 12. Berbahagialah setiap kita anak-anak Tuhan yang senantiasa rindu membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan, dan yang terindah melakukan sungguh-sungguh apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Maka di dalam kehidupannya hari lepas hari terus dalam berkatnya Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Lanjut. Tinggikan dirimu. Haleluya.
pujian mengiringi renungan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk merenungkan akan sabda-Mu. Itulah tujuan kami setiap pagi, Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Monggo Om Sony selamat melayani. Tuhan memberkati. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Dan pagi hari ini kita bersama-sama untuk membahas Mazmur pasal 37. Di sini saya akan ambil di ayat yang ke-6. Saya bacakan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah,
biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Amin. Nah, sebelum kami lanjut, saya akan berdoa untuk firman ini ya. Mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih pada pagi hari ini kami semua berkumpul dan boleh curhat malam hingga bangun di pagi hari untuk tetap melayani Engkau. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini firman-Mu akan membawa kami di dalam satu kesempatan yang sangat indah, di mana kami mampu dan Kau berikan hikmat supaya kami mengetahui apa yang dimaksud di dalam Mazmur ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bacalah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Kau sendiri yang memimpin dan membawa kami di dalam sabda firman-Mu, menjadikan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu hal saya ulangi, di mana di ayat 6 ini ya Bapak Ibu, ini memang sungguh luar biasa. Jadi Mazmur ini sangat serupa dengan Mazmur sebelumnya Bapak Ibu, dan ini ditulisnya pun pada kesempatan yang serupa, yaitu ketika Daud sedang ada masalah dan godaan untuk berbuat dosa. Mazmur ini dimulai seperti Mazmur sebelumnya Bapak Ibu, yaitu kasihanilah aku. Ini cara cara penyampaiannya pun juga sama. Di mana Daud memulai dengan doa dan keluhan, namun bukannya tanpa keyakinan sama sekali bahwa permintaannya akan dikabulkan ya. Kalau kita baca dari ayat 2 sampai 7 ini. Sebentar izin ya Mas ya, sebentar. Ya, kami lanjutkan kembali, karena kalau udah tak pasang fan ini, karena di saya menggunakan high terus ya, saya jalan kaki, jadi saya pasang fan. Sekarang udah oke. Saya ulangi sampai di mana tadi ini ya. Oh, ini dia.
Daud ini memulai dengan doa dan keluhan. Namun Bapak Ibu, bukannya tanpa keyakinan sama sekali bahwa permintaannya akan dikabulkan. Ini tadi bisa dibaca dari ayat 2 sampai 7 ya, sana akan tahu. Dan sekaligus Daud ini menutup dengan sukacita dan pujian. Ya, kita bisa baca dari ayat 8 sampai 12. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian saat menyanyikan mazmur ini kita dapat mengambil suatu petunjuk dan dorongan bahwa dalam menaikkan permohonan maupun ucapan syukur kita dapat mempersembahkan doa dan keluhan kepada Allah. Ya. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 7. Nah, ini tadi adalah doa di dalam penderitaan, bagaimana Daud merasakan hal itu ya. Jadi dalam judul mazmur ini Bapak Ibu, ini terdapat suatu kata yang baru, yaitu bagaimana ya istilahnya itu ketika Daud bersembunyi di gua ya, ini ada satu perkataan yaitu jangan memusnahkan. Nah, sebagai seorang yang percaya dan diurapi Tuhan, Daud ini melakukan dengan hati yang tulus ketika dia bersembunyi ya di dalam gua, lalu Saul pun ada di sana ya. Nah, kalau dia mau pasti sudah dimusnahkan itu. Tapi Daud percaya bahwa walaupun bagaimana Saul ini juga diurapi oleh Tuhan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, ada satu petunjuk dan dorongan bahwa di dalam menaikkan permohonan maupun ucapan syukur kita dapat mempersembahkan doa dan keluhan kepada Allah Bapa. Nah, bagaimana doa di dalam penderitaan ini tadi, yaitu dari, saya ulang, ayat 1 sampai 7, kalau dibaca itu jelas. Di dalam judul mazmur ini Bapak Ibu, ini sangat luar biasa. Jadi sebagian orang menganggap kata-kata jangan memusnahkan ini itu hanya sebagai suatu nada, yaitu nada tertentu yang sudah dikenal, yang digunakan sebagai dasar untuk menyanyikan mazmur ini. Dan ada juga yang mengaitkannya kepada kejadian dan isi mazmur tersebut, yaitu jangan memusnahkan. Jadi maksudnya Daud tidak akan membiarkan Saul dimusnahkan. Kata lain itu dibunuh ya. Walaupun sekarang di dalam gua ia mempunyai kesempatan yang baik untuk apa? Untuk membunuhnya kalau dia mau ya. Dan
bagaimana Daud lakukan? Ya, dia ingat, sekali lagi ingat kepada Tuhan, pasal pun juga diurapi oleh Tuhan. Dan orang-orangnya pasti dengan senang hati akan melakukannya. Ya, ini satu kesempatan sih. Apalagi Saul ini kan sebagai raja ya. Ya, Daud mempunyai satu tekad, dia tidak akan melakukan, dan di dalam hatinya dia berkata tidak. Ini Daud tidak memusnahkan dia ya. Coba dibaca di 1 Samuel. Pak Poladi ini sambil nyimak masih baca ya. 1 Samuel 24 ayat 5 dan 7. Atau lebih baik, Allah ini tidak akan membiarkan Daud dimusnahkan oleh Saul. Dia membiarkan Saul mengejar-ngejar Daud, namun tetap dalam batasan ini, yaitu satu kalimat yang jangan musnahkan dia, artinya tidak akan pernah terbunuh oleh Saul. Ini seperti Allah Bapa mengizinkan iblis membuat Ayub menderita. Hanya satu pesan kepada iblis itu Allah, boleh dikasihkan penyakit, hanya sayangkan nyawanya, artinya tidak boleh diambil nyawanya. Demikian untuk Daud pun, ini tidak boleh dimusnahkan atau dibunuh, sebab di dalamnya masih ada berkat ya, di dalamnya itu ya. Bagaimana Daud ya, kalau kita baca di Yesaya pasal 65 ayat 8, ini jelas. Bapak Ibu, terlebih lagi di dalam Kristus ada yang terbaik dari semua berkat. Jadi pada saat berada di dalam gua, bagaimana ini, yaitu Daud dan Saul ya. Saul tidak tahu kalau Daud ini bersembunyi di dalam gua yang sama. Nah, pada saat berada di dalam gua, nyaris terancam bahaya. Lalu Daud memberitahukan kepada kita di sini, Bapak Ibu, bagaimana perasaan hatinya kepada Allah. Dan berbahagialah orang-orang yang mempunyai pikiran-pikiran baik seperti Daud itu. Nah, di dalam benak mereka ketika sedang mempunyai musuh atau sedang terancam bahaya. Ini kan satu kesempatannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud ini menyokong dirinya sendiri dengan iman dan pengharapan kepada Allah, dan juga dengan doa kepada Bapa, yaitu seperti di ayat 2 dan 3. Oleh karena itu, melihat dirinya dikepung oleh musuh-musuhnya, dia menengadah kepada Allah Bapa sambil mengucapkan doa yang layak, yaitu
kasihanilah aku ya Allah. Yang kemudian diulangnya lagi, dan ini bukanlah pengulangan yang sia-sia, yaitu kata kasihanilah aku. Ini juga doa yang diucapkan ketika itu ya oleh seorang pemungut cukai. Kalau kita baca di Lukas pasal 18 ayat 13, ini kita kan tahu bagaimana pemungut cukai itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat disayangkan bila ada yang sampai mengucapkan doa ini begitu saja dan tanpa rasa hormat dengan berseru, ya Allah, berbelas kasihanilah kepada kami, atau ya Tuhan, kasihanilah kami. Padahal mereka ini hanya bermaksud mengungkapkan keheranan, keterkejutan atau kejengkelan mereka, sementara Allah dan belas kasihannya sama sekali tidak ada dalam pikiran mereka. Artinya apa? Mereka mengucapkan kayaknya berdoa seperti itu, tetapi kosong ya, karena tidak ada ketulusan atau betul-betul mengucapkannya itu jauh di dalam hatinya, memohon dengan hormat kepada Allah Bapa. Ya, kalau kedengaran itu kayaknya memohon, tapi Tuhan itu Maha Tahu ya. Jadi apa yang diucapkannya yaitu belas kasihannya, yang dia ucapkan sama sekali tidak ada di dalam pikirannya. Nah, kalau berdoa dengan perasaan saleh yang begitu mendalam, seperti Daud di sini berdoa, kasihanilah aku ya Allah. Nah, inilah, pandanglah aku dengan kerahiman-Mu, dan di dalam kasih serta belas kasihan-Mu tebuslah aku agar Allah berbelas kasihan kepadanya. Nah, Bapak Ibu, dia di sini Daud itu mengakui bahwa Daud itu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Apa yang seperti di ayat 2 tadi ya, kepadamulah aku berlindung. Nah, Daud tidak hanya mengakui bahwa ia percaya atau berlindung kepada Allah, tetapi juga bahwa jiwanya benar-benar hanya mengandalkan Allah dengan ibadah yang tulus dan pengabdian diri, serta dengan penuh kepuasan seutuhnya. Bagaimana Daud ini datang kepada Allah, dan di tumpuan takhta anugerahnya, yaitu dengan kerendahan hati, dia menyatakan keyakinannya dalam naungan sayap-Mu aku berlindung. Nah, disitulah kata-kata yang Daud ucapkan. Ya, kalau dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung, ini artinya berlindung di dalam naungan Allah Bapa ya. Kalau kita lihat ini seperti anak-anak ayam berlindung di bawah kepak sayap induknya. Ketika apa? Ketika mara bahaya itu datang, yaitu burung pemangsa ayam-ayam ya, atau ayam-ayam kecil ini, yang siap menyambar mereka sampai berlalu penghancuran itu. Maka anak ayam itu berlari di bawah kepak sayap induknya.
di mana Daud di sini yakin bahwa permasalahannya ini akan berakhir dengan baik, yaitu berakhir dengan baik pada waktunya, dan dia percaya penghancuran ini akan berlalu, badai akan bertiup dan lenyap. Demikian, meskipun sekarang di dalam kesusahan, dia tidak akan selamanya begitu. Daud yakin tidak akan selamanya dia itu dalam kesusahan atau permasalahan. Nah, di sana kita ingat bahwa Yesus Tuhan kita itu menghibur dirinya dengan hal ini, yaitu dalam penderitaannya. Apa yang tertulis tentang kalau kita baca di Lukas pasal 22 ayat 7, King James ini ya, jadi di kitab suci King James versi ini, segala sesuatu mengenai aku ada akhirnya. Nah, itulah kira-kira demikian. Atau apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Ya, itu kita ingat Yesus Kristus itu mengatakan demikian, Bapak Ibu. Daud ini sangat tenang berada di bawah perlindungan ilahi selama masa susahnya itu. Daud menghibur dirinya dengan kebaikan sifat Allah yang dengan Tuhan tergerak untuk membantu dan melindungi umatnya. Seperti tadi saya katakan, seperti induk ayam yang sedang secara naluriah ini berkesan. Suruh naik onta, Pak Sony. Mbak Senja. Iya, Mbak. Pak Sony. Iya. Naik onta Pak Sony, nggak kedengaran Pak Sony. Saya tadi untanya mati, saya suruh Mas Jak untuk jalan kaki, ini udah hidup lagi. Naik onta, Pak. Dulu ke ontai. Naik Raja Wali, naik Raja Wali. Lagi diganti Raja Wali toh. Bapak Ibu, saya tidak kembali ke untai ya. Katanya untainya udah naik. Ya, terdengar Bu Sri, saya terdengar. Monggo Pak Sony. Ini udah terdengar Mbak Senja, ini udah naik onta. Nggih, monggo dilanjut Pak Sony. Tidak terdengar sama sekali, mungkin bisa diulang. Oh ini, oke ini ya, karena gangguan untanya mati hidup dan akhirnya jalan kaki. Oke Bapak Ibu, ini sungguh luar biasa bahwa Daud ini ya, dia dengan tenang berada di bawah perlindungan ilahi selama masa susahnya itu. Bagaimana Daud ini menghibur dirinya dengan kebaikan sifat Allah Bapa ya, yang dengannya Allah
ini tergerak untuk membantu dan melindungi umatnya, seperti induk ayam yang secara naluriah ini tergerak untuk menaungi anak-anaknya. Jadi Allah datang dengan sayap untuk menolong umatnya, yang bagaimana mereka menunjukkan secepatnya pembebasan itu, yaitu ini bisa mundur ke belakang mungkin di Mazmur 8 pasal 18 ayat 11 itu bisa dibaca di sana ya. Dan Allah ini membawa mereka di bawah sayapnya yang menunjukkan yaitu suatu kehangatan dan kesegaran, sekalipun malapetaka ini sedang mengintai mereka. Seperti juga tertulis di dalam Matius pasal 23 ayat 27. Daud ini, Bapak Ibu, di sini menghibur dirinya dengan janji firman-Nya dan anugerahnya, sebab ini semua mungkin merujuk pada sayap-sayap para kerub yang berkembang, yang di atasnya Allah dikatakan duduk. Ini kalau jadi Mazmur 80 ayat 2 ya. Dan yang dari sana dia ini menyampaikan sabda-sabdanya kepada Allah sebagai Allah sumber anugerah. Aku akan terbang, dan janjinya akan menjadi tempat perlindunganku dan akan menjadi jaminan bagiku untuk melewati semua bahaya ini. Allah melalui janjinya, Bapak Ibu, menawarkan dirinya kepada kita. Untuk apa? Untuk kita percayai. Nah, kita melalui iman kita ini harus menerima segala sesuatu darinya dan percaya kepadanya, bahwa segala yang diinginkannya itu dinyatakan hanya kepada Allah. Ini di ayat 3 ya. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Bagaimana untuk meminta pertolongan dan kelepasan kepada Dia yang maha besar, maha agung, atau yang maha tinggi. Aku hendak mengangkat jiwaku dan berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan pada Allah yang menyelesaikan bagiku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita perhatikan ya, sekali lagi perhatikanlah ini ya. Dalam segala sesuatu yang menimpa kita, kita harus memandang dan mengakui pekerjaan tangan Tuhan. Apapun yang terjadi ini adalah perbuatannya, dan di dalam semua itu kehendaknya terlaksana. Dan ya, ini maksudnya kehendaknya itu kehendak Bapa ya, atau Allah. Ini terlaksana dan di dalam nas kitab suci itu digenapi. Apapun yang diperbuat Allah berkenaan dengan umatnya, yaitu akan tampak pada akhirnya bahwa semua itu diperbuat bagi mereka dan demi kepentingan mereka.
Meskipun Allah itu tinggi atau maha tinggi, dia mau turun sampai sebegitu rendahnya untuk menjaga agar segala sesuatu pekerjaannya demi kebaikan umatnya. Itulah Allah Bapa ya. Begitu luar biasa ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini merupakan alasan yang baik mengapa kita dalam segala kesusahan dan kesukaran kita harus berseru kepada Tuhan atau kepada Allah. Tidak sekedar berdoa begitu saja, tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh dan hancur hati. Hatinya itu betul-betul memohon pertolongan Allah. Bahwa apa yang diharapkan ya hanyalah dari Allah Bapa yang Maha Tinggi. Coba baca di ayat 4 itu. Kiranya ia mengirim utusan dari surga menyelamatkan aku. Nah, orang yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat perlindungannya dan terbang mendatanginya di dalam iman dan doa, boleh yakin akan keselamatannya dengan cara dan di dalam waktu Tuhannya. Coba amatilah di sini Bapak Ibu, dari mana ia mengharapkan keselamatan dari surga. Kemanapun ia mencari di bumi ini, tidak ditemukannya tempat perlindungan yang aman. Tidak tampak baginya pertolongan, tetapi ia menantikan dari surga orang yang mengangkat hati mereka kepada perkara-perkara yang seperti yang dialami oleh Daud. Ini boleh mengharapkan segala kebaikan yang datang dari sana, itu dari surga. Artinya apa? Itu di tempat kedudukan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar itu. Lalu berikutnya Bapak Ibu, keselamatan apa gerangan yang diharapkannya itu? Maksudnya keselamatan yang diharapkan oleh Daud. Ia percaya bahwa Allah akan menyelamatkannya dari celaan, celaan dicela maksudnya, yaitu orang-orang yang menginjak-injaknya, yang berusaha menghancurkannya, dan sementara itu telah berbuat semampu mereka untuk meresahkannya. Artinya membuat Daud ini begitu resah dan ketakutannya. Nah, ini saya tidak menghakimi Bapak Ibu. Sebagian orang membacanya demikian. Ia akan mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, sebab dia telah mencela orang yang akan menginjak-injak aku. Nah, bagaimana? Ini semua telah mengacaukan rancangan-rancangan mereka ya untuk melawan aku sampai saat ini, dan oleh sebab itu aku itu siapa ya? Daud itu ya sampai saat ini, dan oleh sebab itu ia akan membebaskan Daud sepenuhnya. Lalu pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, siapa yang akan dipandangnya sebagai sumber dari keselamatannya? Nah, ini ada satu kalimat,
kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Allah Bapa itu baik adanya dan setia kepada setiap perkataannya. Artinya janjinya itu tidak akan pernah dia ingkari ya. Dia setia pada setiap perkataannya yang telah diucapkan. Jadi kebaikan dan kasih setianya Bapak Ibu, bagaimana Tuhan ini memperlihatkan ketika Tuhan mengerjakan pembebasan bagi umatnya. Jadi kita tidak perlu berpikir yang bukan-bukan, atau kita tidak perlu hal lain, yaitu untuk membuat kita ini berbahagia selain daripada mengambil keuntungan dari kasih setia dan kebenaran Allah. Ya, coba mundur ke belakang baca di Mazmur pasal 25 ayat 10 itu. Bapak Ibu ya dikasih oleh Tuhan, Daud ini menggambarkan kekuatan dan kebencian musuh-musuhnya seperti yang tertulis di ayat 5. Aku berbaring di tengah-tengah singa. Nah, bayangkan kalau di tengah-tengah ada mangsa singa, itu pasti dengan beringasnya akan mencapik-capik ya, yaitu untuk dimangsa. Begitu ganasnya dan geramnya Saul dan orang-orang yang ada di sekelilingnya terhadap Daud, sehingga Daud seperti berada di gua singa ketika dikelilingi oleh orang-orang seperti itu, yaitu yang terus-menerus mengaum melawannya dan siap memangsanya, siap untuk membunuh Daud. Jadi hati mereka sudah terbakar dan nafas yang mereka hembuskan itu bagaikan melulu kilatan api saja. Artinya mereka ini bernafsu penuh untuk membunuh Daud, apakah itu Saul atau orang-orang di sekeliling Saul. Jadi bagaimana mereka ini seluruh hidup mereka terbakar api amarah dan mengobarkan hati satu sama lain untuk melawan Daud. Lalu kenapa? Ya, mereka ini sedang sendiri dinyalakan oleh api neraka. Baca itu di Yakobus 3 ayat 6 ya. Mereka itu anak-anak manusia yang darinya orang dapat mengharapkan adanya akal budi dan belas kasihan seorang manusia. Namun Bapak Ibu, mereka justru menjadi binatang-binatang pemangsa dalam rupa manusia. Ini terjadi di dosa zaman dulu, zaman sekarang ini kan begitu Bapak Ibu. Bagaimana orang ini beringas dalam penuh ambisi, marah, menghalalkan segala cara. Mereka ini sebagai seperti binatang-binatang pemangsa dalam rupa manusia. Jadi gigi-gigi mereka ini yang mereka kerjakan melawannya, dan yang dengannya mereka berharap dapat mencapik-capik dan memakannya, atau memakannya dengan lahap-lahap laksana tombak dan panah yang cocok digunakan untuk berbuat jahat dan membunuh.
dan lidah mereka yang dengannya mereka mengutukinya dan mencoreng nama baiknya, yaitu laksana pedang tajam yang akan memotong dan membunuh. Lidah yang penuh dengan kebencian adalah senjata yang berbahaya, yang dengannya ini manusia kalau sudah begini sebagai andai-andai iblis, ya, andai-andainya iblis untuk apa? Berperang melawan umat yang percaya kepada Allah. Ini menggambarkan rencana-rencana mereka yang penuh kebencian, ya, seperti kalau kita baca di ayat 7 ya, itu kebencian untuk melawannya. Dan memperlihatkan tujuan dari semua itu, mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Nah, ini Daud yang mengatakan demikian. Untuk apa? Untuk menjerat Daud ke dalamnya, supaya Daud ini tidak bisa lagi menghindar dari tangan mereka. Mereka ini menggali lubang di depanku. Bagaimana menggali lubang di depan Daud? Supaya Daud sebelum tersadar akan jatuh terperosok ke dalamnya. Lihatlah rencana-rencana musuh-musuh orang yang diurapi oleh Allah. Jadi bagaimana betapa mereka ini bersusah payah untuk berbuat jahat, untuk memusuhi orang-orang yang percaya kepada Allah Bapa. Mari Bapak Ibu kita lihat, marilah kita lihat apa jadinya dengan semua itu kalau mereka ini membunuh. Jadi seperti di Mazmur pasal 37 ini kita baca berulang-ulang, kita akan tahu ya. Jadi bagaimana perbuatan mereka itu memang sedikit banyak mengganggu Daud, yaitu makanya Daud mengatakan ditundukkannya jiwaku, semangatnya kendor dan kepala pusing saat berpikir bahwa ada saja orang-orang berniat yang begitu jahat terhadap dirinya. Namun Bapak Ibu, perbuatan mereka itu akan menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka menggali lubang untuk Daud, maksudnya demikian, tetapi mereka sendirilah yang jatuh ke dalamnya. Jadi siapa menggali lubang, dia sendiri terperosok ke dalamnya ya. Itu ada kata-kata mutiara begitu kalau nggak salah, ingat saya. Jadi kejahatan yang mereka rancangkan melawan Daud kembali menimpa mereka sendiri, dan mereka dipermalukan. Karena apa? Karena rancangan-rancangan mereka sendiri. Lalu ketika Saul mengejar-ngejar Daud, orang-orang Filistin malah menyerang Saul sendiri. Ya seperti itu kan. Orang Filistin itu mengejar Daud untuk membunuh. Tapi justru berbalik. Orang-orang Filistin ini malah menyerang Saul sendiri. Yaitu tadi, siapa menggali lubang, dia sendiri akan terperosok ke dalamnya. Nah, Bapak Ibu, bukan itu saja ya. Di dalam gua, bagaimana ketika Saul menyangka bahwa Daud akan segera jatuh ke dalam tangannya, ia justru jatuh ke dalam tangan Daud dan bergantung pada kemurahan hati Daud. Itu tadi yang tadi saya ceritakan, bagaimana Daud ini dikejar-kejar, dikepung, dia lari berlindung di dalam gua. Nah, mungkin karena kelelahan atau karena panas atau
kalau capek ya, kelelahan dia justru masuk ke dalam gua untuk berlindung atau niup. Nah, dalam bahasa Perancisnya itu niup di dalam gua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Daud ini berdoa kepada Allah agar mempermuliakan dirinya, yaitu diri Tuhan dan nama Allah sendiri yang diagungkan. Seperti tadi yang judulnya itu ya, di ayat 6. Nah, Bapak Ibu bisa dibaca di ayat 6. Apapun yang terjadi pada diriku dan kepentinganku, Daud mengatakan demikiannya, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Itulah Daud mengatakan demikian. Dia berdoa meninggikan nama Tuhan. Nah, bagaimana selanjutnya? Biarlah engkau dipuji oleh para malaikat kudus, penghuni-penghuni yang mulia dari atas, dari dunia ini, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi atau meliputi seluruh bumi. Di ayat 6 itu demikian. Biarlah semua penduduk bumi ini mengenal dan memujimu ya Allah. Demikian Bapak Ibu, kemuliaan Allah sudah seharusnya lebih dekat lagi dengan hati kita, dan kita harus lebih peduli akan kemuliaannya daripada peduli akan kepentingan kita sendiri. Nah, ketika Daud itu dilanda kesusahan dan hinaan yang teramat besar, ia tidak berdoa, Tuhan tinggikanlah aku, tetapi dia berdoa, Tuhan tinggikanlah namamu sendiri. Demikian pula anak Daud, ya, ketika jiwanya resah dan berdoa, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Segera menarik kembali permohonan itu dan mengucapkan ini sebagai gantinya. Untuk itulah aku datang ke dalam saat ini, Bapa, muliakanlah namamu. Coba Bapak Ibu baca di Yohanes pasal 12 ayat 27 sampai 28. Bapak Ibu bisa baca sana ya. Atau doanya itu dapat dipandang sebagai seruan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mempertegas permohonannya, meminta kelepasan. Yaitu apa tadi yang dikatakan oleh Daud, Tuhan, kirimlah utusan dari surga untuk menyelamatkan aku. Dan dengan demikian engkau akan memuliakan dirimu sendiri sebagai Allah atas surga dan bumi. Nah, itulah Bapak Ibu yang sungguh-sungguh dapat mendorong hati kita saat kita ini berdoa adalah kemuliaan Allah. Oleh karena itu, kemuliaan Allah lebih daripada penghiburan kita sendiri, yang seharusnya kita tuju dalam semua permohonan kita, yaitu saat meminta belas kasihan daripada Allah Bapa tadi ya. Sebab permohonan ini yang dijadikan sebagai permohonan pertama di dalam doa Bapa kami, sebagai permohonan yang mengatur serta menuntun semua permohonan lainnya. Yaitu kalau kita doa Bapa kami kan pertama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, itu dari awal permulaan pertama doa itu meninggikan nama Tuhan. Nah, itulah
apa yang saya untuk mengambil dari Mazmur pasal 37 ayat 6, yaitu tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Nah, demikian Bapak Ibu, apa yang bisa saya sharingkan pagi hari ini. Kami berharap senantiasa sabda firman Tuhan ini menjadi rima di dalam menuntun perjalanan hidup kita hari demi hari. Dan mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu, dan hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang tertulis di dalam Mazmur pasal 57 ayat 6 tadi Tuhan. Dan kami berharap hanya kepada Engkau semua ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Monggo Mas Jo, dilanjutkan lagi. Wartakno yu ayu podo wartakno Injile Gusti marang sakabehing bangsa sing pracaya mratobat ngabektiya Gusti Yesus mesti paring pangapura. Wartakno yu ayu podo wartakno Injile Gusti marang sakabehing bangsa sing pracaya mratobat ngabektiya Gusti Yesus mesti paring pangapura. Wong pracaya kinantenan ing pratandha nundung demit kanthi asmane Yesus. Wong pracaya kinantenan pratandha bakal celatu nganggo basa kang anyar. Wong pracaya kinantenan ing pratandha ngadepi bebaya ora bakal cilaka. Wong pracaya kinantenan pratandha tangane bakal marasake wong loro. Wartakno yu ayu podo wartakno Injile Gusti marang sakabehing bangsa sing pracaya mratobat ngabektiya Gusti Yesus mesti paring pangapura. Gusti Yesus mesti paring pangapura. Makasih Mas Ayo, monggo kalajeng mulih.